Bacaan dari kitab Nehemia. Sesudah kembali dari pembuangan, orang-orang Israel telah menetap kembali di kota-kota mereka. Lalu pada bulan ke-7, berkumpullah seluruh rakyat di lapangan di muka gerbang air di Yerusalem. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab, supaya membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Dan pada hari pertama bulan ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ia membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Agung, dan semua orang menjawab, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Para Lewi menjelaskan hukum itu kepada jemaat, sementara rakyat berdiri di tempatnya. Bagian-bagian kitab Taurat itu dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra, ahli kitab, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada seluruh hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Kalian jangan berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Nehemia kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Janganlah kita bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah perlindungan." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini hari kudus, jangan bersusah hati." Maka pergilah semua orang untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala sabda yang diberitahukan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Titah Tuhan tepat menyenangkan hati. Titah Tuhan tepat menyenangkan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Refren.
Titah Tuhan tepat, menyenangkan hati. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Refren, titah Tuhan tepat, menyenangkan hati. Haleluya, 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 haleluya. kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 70 murid yang mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, tuaian banyak tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku seiman dalam Kristus, pada sore hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan yang memberikan peneguhan bagi kita betapa pentingnya kita mendapat berita, kabar gembira, atau perkataan-perkataan yang meneguhkan. Dalam bacaan pertama dari kitab Nehemia, kita dengar bagaimana kitab itu dibacakan dan semua orang bergembira. Pada hari pertama bulan ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman depan gerbang air, dan seterusnya. Betapa pentingnya di masa sekarang ini mendengarkan berita yang meneguhkan, menyelamatkan. Di era pandemi ini banyak berita-berita simpang siur, bahkan hoax. Ya, media sosial bisa mengembangkan kita, tapi media sosial bisa merusak kita kalau kita tidak bijaksana memilah berita, cerita, ya,
Ya, kabar-kabar atau berita yang menyemangati. Semoga kita tidak ikut arus pada media yang mungkin membuat masyarakat menjadi kacau balau. Sebaliknya, semoga media atau kabar itu memberikan peneguhan kepada kita. Dan lewat sabda Tuhan kita mendapat kekuatan peneguhan. Mazmur tanggapan tadi bagus ya. Nanti bisa dibaca lagi ya. Mazmur 19. Titah Tuhan tepat menyenangkan hati. Atau Mazmur 119. Nah ini tentang sabda Tuhan ya. Ya. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Sempurnalah Taurat Tuhan, menyegarkan jiwa. Mazmur tanggapan ya. Kalau kita mendengarkan ya, semacam itu memberi peneguhan kepada kita. Sabda Tuhan mengarahkan kita kepada kebenaran iman. Ini banyak pakai baju putih, ada apa nih? Kampanye atau nanti mau dibaptis Romo? Oh, ya beberapa calon baptis ya. Semoga kalian semakin mantap menjadi pengikut Kristus. Ya, selain berdoa, jangan lupa sebagai orang Kristen rajin baca kitab suci. Tiada hari tanpa baca kitab suci. Loh, apalagi bulan September. Kalau ingin bertumbuh ya, dalam iman, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Semoga bukan hanya slogan atau lagu, tapi kita praktekkan jati diri orang Kristen. Selain berdoa, tidak lupa membaca kitab suci tiap hari. Loh, dari mana Romo yang dibaca? Ada kalender liturgi ya. Tiap hari bacaan berganti ya. Kalau Anda 3 tahun membaca kitab suci tiap hari, ya sudah dibaca semua. Ada tahun ABC, harian tahun 1, tahun 2, diatur sedemikian. Tiada hari tanpa baca kitab suci. Dengan membaca kitab suci, kita mengenal Kristus. Seperti Santo Hieronymus yang hari ini kita peringati ya. Dia menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin. Loh, seorang imam yang rajin lahir di kota Bethlehem, dia mencatat semua, menerjemahkan dalam bahasa Latin dan kita menikmati. Itu akhirnya dari bahasa Latin diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, berikutnya bahasa Indonesia. Semoga kita sudah bisa membaca kitab suci ini, dikuatkan dalam iman. Baptisan baru nanti ya, rajin baca kitab suci. Kalau Romo Warno rajin misa tiap hari loh, dan doa rosario. Kalau mau sehat jasmani dan nanti kalau mati masuk surga langsung blung. Loh, blung apa Romo? Karena rajin misa harian dan doa rosario menurut Romo Warno. Loh, nanti kalian akan dibaptis Romo Warno ya. Lalu kalau mau sehat, olahraga tiap hari. Kita punya irama hidup ya. Dalam iman, tiap hari baca kitab suci. Untuk kesehatan jasmani, tiap hari olahraga. Lalu itu semua kita hadapi dengan hati gembira dan penuh syukur. Ya, tidak terpaksa. Ya, kalau rajin baca kitab suci dengan gembira, kabar gembira, memberi semangat, bahkan bisa kita wartakan kepada banyak orang kabar gembira Injil itu. Kabar gembira bagi kita karena kita baca, meneguhkan kita, dan juga membawa damai sejahtera kepada banyak orang. Macam-macam dalam kitab suci itu. Maka semoga berkat doa Santo Hieronymus yang kita peringati hari ini, kita mencintai kitab suci seperti halnya kita mencintai Kristus Tuhan kita. Katalah menyertai kita semua. Amin. Amin.